Rahayu dibunuh sang menantu tanpa ragu. Peristiwanya menjadi sorotan warga Pemalang. Dari jembatan KSSI Pekalongan, jenazahnya dibuang. Terseret arus sungai Kalilayang, seketika hilang. Pencarian terhadap mayat korban yang hari ini kita temukan sekitar 7 km dari titik pembuangan. Ya. Tadi pencarian melibatkan dari tim dari Brimob, Polair, kemudian masyarakat setempat. Kondisi korban amat mengenaskan. Faktanya sungguh ngilu. Jenazahnya dijejalkan dalam karung lantas diberati bongkahan batu. Ramai luka di sekujur tubuhnya serta leher genting sebab gorokan senjata. Inilah kisahnya sesaat lagi dalam program Rajapati. Dari sebuah rumah, raung tangis seorang bocah bikin suasana hening desa pecah. Beberapa warga menyeret rotip sang kepala desa untuk segera memeriksa bersama-sama. Mereka menduga adalah bocah Nanda yang tangisnya menyayat. Dia anak pasangan pengontrak rumah, Siti Rahayu dan Waryat. Kesan janggal menyergap serta merta manakala ditemukan bercak darah di mana-mana. Kuat dugaan terjadi sebuah peristiwa bila mana penghuni rumah menjadi korban kelakuan bernama Cora, di mana adanya Siti Rahayu sang tuan rumah. Warga menyelamatkan si bocah Nanda. Dwi Hartiani, anak sulung Siti Rahayu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di desa tetangga, dipanggil pulang segera. Halo Mbak Dwi. Ada apa, Pak? Cepat pulang Mbak. Ibu Mbak menghilang. Apa? Ibu menghilang? Ada bercak darah di mana-mana Mbak. Hah? Bercak darah? Nanda anak Mbak selamat. Udah diselamatkan sama warga. Ibu menghilang, terus ada bercak darah. Mbak, cepat pulang. Ya, kita bawa keluar. Yuk. Tidak menyangka, tangisan Nanda si bocah menjadi awal terungkapnya tragedi berdarah ketika seorang menantu pria menghabisi ibu mertua. Sudah cukup, Mas. Sudah cukup. Aku sudah gak tahan lagi. Aku mau pergi. Aku mau pergi. Aku mau pergi. Aku udah muak, aku udah gak tahan lagi. Lebih baik aku pulang ke rumah ibu. Hidup sendiri daripada aku terus-terusan tersiksa kayak gini. Rasanya aku mau mati. Aku udah gak tahan. Batra rumah tangga Dwi Hartiani dan suaminya, Priska Dwi Saputra, akrab dengan Prahara. Cekcok tiada habisnya, lantas watak buruk sang suami semakin kentara. Aku gak tahan sama kamu. Aku udah capek, Mas. Aku udah capek. Setiap kali terjadi pertikaian, diwarnai kekerasan. Sementara Dwi Hartiani menjadi korban karena tak berdaya melawan. Apa? Apa katamu? Hah? Kamu bilang kamu kesiksa. Aku yang kesiksa. Asal kamu tahu ya, dari awal kita nikah sampai detik ini, ibu kamu tuh selalu ikut campur urusan kita, tahu nggak? Jangan sekali-sekali lagi kamu bilang kamu kesiksa. Ngerti kamu? Mas, kenapa sih kamu malah bawa-bawa ibu aku? Dia itu cuma mau ngelindungin aku dari kamu. Kamu tuh jahat. Kamu tuh gak punya hati. Kamu bilang aku nggak punya hati. Aku jahat. Hah? Mulut kamu nih mesti aku kasih pelajaran, tau nggak? Hei, stop! Dwi! Jangan pergi kamu! Hah? Apa? Kamu lapor ibu kamu? Ingat ya, kalau sampai kamu ngelibatin ibu kamu soal masalah ini, aku bunuh kamu. Lihat aja. Dwi! Dwi, jangan pergi!
Priska Saputra semakin frustasi jadinya. Siti Rahayu, si ibu mertua, dianggap sebagai biang perkara. Siti Rahayu, ibu kandung Dwi Hartiani, pada biduk pernikahannya yang kedua juga mengalami masalah serupa. Ia dan suami barunya, Wariat namanya, dalam status pisah rumah pula, dengan dikaruniai seorang anak batita bernama Nanda. Acak atau tidak, nasib Siti sang ibu seperti nasib sang anak. Inikah kutuk yang beranak pinak? Ibu! Bu, ibu di mana, Bu? Ibu! 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 Kamu kenapa, nak? Bentar, kita keluar aja ya. Ya, diam. Kita keluar aja. Ibu tolong aku. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku takut, Bu. Aku takut. Udah. Kamu jangan nangis dulu. Cerita. Kenapa, sayang? Kenapa? Aku diancam, Bu. Aku diancam mau dibunuh. Aku takut. Apa? Dibunuh? Sama siapa? Hah? Sama siapa? Udah, kamu tenang dulu. Siapa yang ngancam kamu, nak? Siapa? Mas Priska, Bu. Dia yang ngancam mau bunuh aku. Priska? Udah sayang. Udah sayang. Udah. Kamu jangan takut, ya. Ada ibu di sini, ya. Mana berani dia? Ibu yang akan jaga kamu di sini, ya. Mulai sekarang kamu tinggal di sini aja, ya. Ceraikan dia, oke? Kamu tuh masih muda, nak. Masa depan kamu masih panjang, masih cerah. Ngerti kamu? Iya, Bu. Ya udah. Aku takut. Dua wanita saling menanggung derita. Keduanya akhirnya memutuskan menggugat cerai suami mereka pula. Sejak itulah Siti Rahayu mengawal putrinya menjadi tameng hidup terhadap Priska Dwi Saputra. Setelah 1 bulan tinggal di rumah ibunya pisah dari suami, Dwi Hartiani sempat mampir ke rumahnya kembali. Jumat siang 24 April 2020, Dwi pulang untuk mengambil baju dengan dikawal ibunya Siti Rahayu. Waktunya kira-kira pada sholat Jumat. Mereka bergerak cepat. Berhenti. Mau kemana kamu? Terperanjatlah ibu anak berdua manakala tiba berserobok dengan Priska. Dia pulang sama saya. Awas kamu ya. Berani kamu nyakitin putri saya lapor polisi kamu. Kamu pikir saya takut sama kamu? Hah? Saya baru sadar sekarang. Ternyata benar ya. Ibu macam apa Anda ini? Emang ibu nggak pengen anak ibu bahagia? Hah? Lagian kenapa sih Bu? Selalu aja ngurusin rumah tangga saya. Saya ini ibu kandungnya. Dia darah daging saya. Kamu nyakitin dia. Kamu berurusan dengan saya. Kamu mau apa? Hah? Mau apa? Mau baikin dia lagi? Iya. Langkahi dulu, Mas. Oke. Lihat aja nanti. Saya bakal langkahin mayat ibu. Jauh dari kata damai, konflik Priska dengan ibu mertua dipantik kata cerai. Bahwa terang-terangan Siti Rahayu menganjurkan Dwi Hartiani putrinya untuk bercerai dari Priska. Janji pernikahan Priska dan Dwi praktis, tandas tiada berharga lagi. Macam apa dia? Biang keladi. Semua ini cuma gara-gara saya nggak bisa melunasi hutang dia. 26 juta. Cuma gara-gara itu. Dasar mertua mata duitan. Lihat aja nanti. Saya akan langkahin mayat kamu. Lihat aja.
Malapetaka saat Priska ingin menjemput istrinya. Dwi Hartiani tak ada di rumah. Priska berprasangka itulah ulah sang ibu mertua. Amarahnya sontak bergelora. Di antar Heru Setiawan seorang teman, Priska kembali untuk bikin perhitungan. Apa? Kamu sudah gila? Kamu pikir setelah kamu bunuh ibu mertua kamu, masalah kamu pasti selesai? Ru, emangnya kamu tuh tahu apa? Yang dihina-hina itu siapa? Aku, Ru. Yang keluarga selalu diganggu itu siapa? Yo aku, Ru. Aku. Coba kamu di posisiku. Istrimu dihasut. Disuruh cerai sama kamu. Cuma gara-gara kamu gak bisa bantuin mertua kamu untuk lunasin utang-utangnya. Pikir, Ru, pikir. Wes, gini aja. Pokoknya kamu lakuin aja apa yang aku minta. Udah, pokoknya nurut aja. Ya. Iya ya. Wes, jalan. Ironisnya, rencana aksi pembunuhan dilakukan Priska Dwi Saputra di malam ketiga bulan Ramadan. Udah. Kamu jemput lagi di sini nanti. Cabut. Suasana rumah Siti Rahayu amat hening. Awalnya terdengar hanyalah suara angin mendesing. Sampai suara seseorang mengaduk isi gelas di dapur terdengar kuping. Priska Dwi Saputra memperlakukan jenazah ibu mertua semena-mena. Tidak ada harganya. Bahkan disembelih seperti hewan kurban saja. Priska sebisanya menghilangkan jejak. Di dapur, ia menghapus segala darah membercak agar kejahatan tak terlajak. Rampung peristiwa, mata nurani Priska Dwi Saputra barulah terbuka.
Ia melihat konsekuensi perbuatannya, sesuatu yang sama sekali tidak dipikirkannya. Membawa dua orang teman, yakni Heru dan Salman, untuk kali kedua, Priska Dwi Saputra kembali ke lokasi jenazah ibu mertua disembunyikan. Setelah tahu niat Priska minta dibantu membuang jenazah, keduanya sontak menolak mentah-mentah. Tanpa pikir panjang, keduanya menjauh tunggang langgang. Kalian bisa bantu aku nggak? Kenapa? Aku sebel sama Bu Siti Rahayu. Terus? Aku mau bunuh dia. Wah, edan kamu. Aku nggak ikut. Ayolah, kalian bantulah. Jangan. Hei, Itu terlalu beresiko. Aku nggak ikutan. terus gimana ini? Udah, cabut aja. Hei, hei, Aku nggak ikut. Cabut aja. ayolah, hei. Cabut. Buram. Ah, ngecut. Pelan-pelan. Terus. Ini, woi. Tunggu sini. Ya udah. Priska Dwi Saputra pantang menyerah. Membawa selembar karung, ia kembali lagi coba menyingkirkan jenazah. Dalam benaknya, ia sendiri yakin mampu melakukannya. Namun nyatanya, berulang kali ia berusaha susah payah, selalu saja gagal karena tenaganya sudah terkuras lelah. Menyerah, Priska buru-buru cari bantuan segera sebelum fajar tiba. Bantu aku. Ya udah, ayo. Priska Dwi Saputra bisa bernapas lega setelah seorang temannya bernama Wahyu bersedia membantunya. Namun Wahyu merasa dijebak bulat-bulat setelah mengetahui isi karung adalah mayat. Bro, ini isinya apaan sih? Berat banget. Isinya Ibu Siti Rahayu. Apa? Siti Rahayu? Bukannya dia mertuamu? Iya betul, udah. Ayo angkat, udah bantu angkat, ayo wes. Taruh depan. Udah. Pris. Ini mau dibuang di mana? Wah, udah di kali kayak di mana itu. Nantilah gampang itu. Yang penting kita cari tempat yang aman, sepi. Ntar kalau sampai ketahuan gimana ini? Wes lah, lu aja. Udah gampang. Pris, aku takut loh. Ntar kalau ketahuan gimana? Udah, kamu ikutin aja. Aku yang tanggung jawab. Ayo angkat. Beberapa jam menjelang fajar tiba, kerja duet Priska Dwi Saputra dan Wahyu temannya rampung juga. Dari jembatan Kesesi di Pekalongan, mereka membuang jenazah korban ke aliran sungai Kalilayang. Langsung terlarung begitu karung tercemplung. Serius kamu, Pris? Ini nggak bakal ketahuan? Udah, aku yang tanggung jawab. Udah, aku yang tanggung semuanya. Takut banget kamu. Ayo, buang ya. 1, 2, 3. Cabut. Awas ya, kalau ketahuan jangan bawa-bawa saya. Di mana berada Siti Rahayu? Warga dibantu aparat Polres Pemalang pun saling bahu-membahu demi memapras resah keluarga oleh isu bahwa Siti Rahayu mati dibunuh.
Sampai akhirnya polisi mengantongi keterangan saksi bahwa jenazah korban yang terbungkus karung dibuang dari jembatan Kesesi. Sebuah petunjuk yang mengarahkan dugaan polisi bahwa kasusnya Rajapati. Korban yang hari ini kita temukan sekitar 7 km dari titik pembuangan. Ya. Tadi pencarian melibatkan dari tim dari Brimob, Polair, kemudian masyarakat setempat. Ya. Melakukan pencarian dari sejak hari Senin kemarin, dan hari ini sudah kita temukan. Yang selama ini banyak ditanyakan oleh masyarakat. Dan untuk mayat sendiri ataupun untuk jenazah korban sudah kita bawa ke rumah sakit RSUD untuk dilakukan otopsi. Sungguh temuan yang mengenaskan. Di dalam karung terlipat jenazah Siti Rahayu si perempuan 40 tahun. Hasil visum terhadap korban pun menegaskan penyebab kematian Siti Rahayu akibat tindak kekerasan. Jejak luka robek sekeliling menyebabkan leher korban genting. Perkembangan hasil penyelidikan kemudian mengarah pada Priska Dwi Saputra, menantu korban, sebagai tersangka utama pelaku pembunuhan. Turut pula ditahan Wahyu yang ikut membantu membuang jenazah korban. Sebab polisi sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Sementara ya, setelah kita lakukan pemeriksaan, tersangka utama ini atau FS ini dia sakit hati karena mau diceraikan istrinya, dan kemudian kemungkinan dianjurkan juga oleh ibunya, jadi dianggap ibunya sebagai penghalang. Penyidik kembali mendapatkan temuan adanya keterlibatan Heru Setiawan berperan ikut membantu pembunuhan. Penyidik menetapkannya sebagai tersangka kemudian. Sehingga total berjumlah 3 tersangka, seorang pelaku utama dibantu 2 tersangka lainnya. Inilah trio sekawan, seorang dalang dan 2 kaki tangan aksi pembunuhan. Penyidik Polres Pemalang hingga aparat Kejaksaan Negeri Pemalang gamblang menjerat mereka dengan pasal pembunuhan berencana. Puncaknya pada hari Rabu 16 September 2020, trio sekawan dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan. Terdakwa Priska Dwi Saputra diganjar pidana 18 tahun penjara. Terdakwa Heru Setiawan diganjar 9 tahun penjara. Sedangkan Wahyu diganjar 6 tahun penjara.